Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di hari-hari yang penuh dengan keistimewaan. Asrul awal min Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang amal soleh kita kerjakan padanya 2 kelipatan besar. 1 bulan haram, pahala kelipatannya besar. 10 awal bulan Dzulhijjah, amal soleh yang kita kerjakan lebih dicintai, lebih baik, lebih utama. Kemudian aska indallah, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, dari sekian amal soleh itu diantaranya menyembelih. Bahkan termasuk amalan yang istimewa di hari raya Idul Adha. Selain sholat hari raya, seseorang menyembelih. Dan tentunya sembelihan itu akan sampai kepada Allah manakala dilandasi dengan ketakwaan. Makanya dalam ayat lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Amal orang yang bertakwa dilandasi dengan 2 hal. 1, keikhlasan. Yang keduanya, kecocokan dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hormati, pagi hari ini kita akan sampaikan ringkasan penyembelihan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kitab yang kita jadikan acuan. Yang paling banyak itu tentang syariat menyembelih di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Selainnya itu kita ambil dari penjelasan, misalkan As-Saimin di Sarul Mumti, di Sarah Bulughul Maram, Syekh Abdullah Basam di Sarah Bulughul Maram, dan kitab-kitab yang lain. Jamaah hormati, yang pertama, apa hukum menyembelih? Jumhur ulama itu mengatakan hukum menyembelih itu sunnatun muakkadatun ala kulli qadirin 'alaiha minal muslimin. Mereka mengatakan sunnah muakkadah, satu sunnah yang ditekankan pada setiap orang yang punya kemampuan atasnya dari kalangan kaum muslimin. Ini pendapat jumhur. Kemudian sebagian ulama seperti Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya, mereka berpendapat
wajibatun 'alal qadir. Wajib bagi orang yang mampu. Dengan alasan likasratil adillati ad-dalati 'ala inayati syari'i biha. Karena banyaknya dalil yang menunjukkan perhatian syariat terhadap penyembelian. Ini pendapat yang kedua. Intinya entah sunnah muakkadah atau wajib, catatannya punya kemampuan. Jamaah hormati, kapan seseorang itu dikatakan mampu? Ketika memiliki harta yang tersisa dari kebutuhan pokok, kemudian cukup untuk membeli sembelian, maka itu disebut orang yang mampu. Disebut orang yang mampu. Makanya nanti kalau seseorang misalkan tidak ada kemampuan dengan cara berhutang, maka dihitung orang yang tidak wajib atau tidak ditekankan karena dia dihitung tidak mampu. Misal berhutang, saudara yang saya hormati Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau ditanya, bolehkah seseorang ketika menyembelih sembeliannya itu berhutang? Maka kata beliau, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Tapi kalau dia mampu membayar, itu baik tapi tidak wajib. Misalkan saat ini kita belum pegang uang, tapi kita misalkan punya kontrakan, bayarannya nanti tanggal 10 bulan Juni. Kemudian saat ini kita berhutang yang kemungkinan kuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nanti yang kontrak bayar kita bisa pakai untuk membayar utang. Kata beliau, orang yang mampu membayar utang baik walaupun tidak wajib. Walaupun tidak wajib, itu satu perkara yang baik. Jemaah hormati, kemudian kalau misalkan seseorang memiliki uang tapi juga memiliki utang, punya uang misalkan 3,5 juta, cukup untuk kambing atau sepertujuh sapi, tapi sisi yang lain dia pun memiliki utang yang senilai itu. Apa yang harus didahulukan? Bayar utang dulu. Bayar utang dulu. Walaupun kebanyakan orang kalau memiliki utang itu husnudon, tapi kalau Arab nyilih suudon. Kalau Arab nyilih, silai ora oleh, pelit. Tapi kalau membayar utang biasanya urung butuh. Padahal utang itu amanah. Kalau seseorang memiliki utang, memiliki uang yang juga memiliki utang, diutamakan utang dulu. Kecuali kalau misalkan orang yang kita utangi, Mas, duitmu kanggo apa ora? Ini sudah ada 3,5 juta. Kalau dia katakan, oh mau saya pakai untuk berkorban, utang dulu. Berarti dia dihitung orang yang tidak mampu. Tapi kalau misalkan jawaban dia durung kanggo, wis bayaran sakarepmu. Kalau misalnya mati rong mbok bayar, tak ikhlas ke. Tapi apa ono yang kayak gitu ya? Kalau misalkan ada orang yang seperti itu, jemaah hormati, berarti boleh dipakai menyembelih. Tapi sekali lagi, orang yang seperti ini masuk dalam pembahasan orang yang belum mampu, karena memiliki uang tapi juga memiliki utang yang senilai dengan itu. Tapi baik kalau utangnya tidak diminta ketika itu. Kemudian masuk padanya ketika seseorang, jamaah hormati, ada sistem arisan. Arisan itu kan sama dengan utang. Arisan korban. Sudah ini tahun ini kamu yang ngunduh untuk pakai korban. Tahun depan temannya. Itu kadang kalau seseorang arisan korban itu sudah korban beberapa tahun, utangnya rong lunas itu. Seperti ini dihitung belum mampu. Jamaah hormati, ini syarat kemampuan, memiliki harta yang tersisa dari kebutuhan pokok. Kemudian indahnya syariat kita, wal mutallab bitadhiyati huwa rabbul bait li'annahu minal infaqi bil ma'ruf. Kata para ulama,
Yang dituntut untuk berkorban itu cukup kepala keluarga. Cukup kepala keluarga. Dan nanti disembelih untuk dia dan keluarganya. Ini satu keluarga cukup satu. Satu keluarga cukup satu. Makanya Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan, kalau satu keluarga lebih dari satu, apalagi dengan tujuan berbangga-bangga, fahadha khilafus sunnah. Seperti ini menyelisih sunnah. Kan kadang ada bapaknya kambing satu, ibunya kambing satu, anaknya 3, kambing 3, satu keluarga 5 ekor. Seperti itu kata beliau menyelisih sunnah. Nabi SAW satu keluarga itu cukup satu. Yang dituntut dalam syariat seperti itu. Makanya nanti kalau misalkan 5 orang satu keluarga membeli kambing 5 ekor, maka lebih utama 5 uang yang dipakai membeli 5 ekor itu kumpulkan jadi satu, belikan sapi satu. Belikan sapi satu. Nanti itu lebih utama. Iya. Tapi kalau misalkan bukan untuk berbangga, apa yang dikatakan bukan untuk berbangga? Seseorang memiliki 2 keluarga. 2 keluarga, punya istri lebih dari 1, kemudian satunya nyembelih kambing, satunya nyembelih kambing. Kata para ulama seperti Imam Nawawi, itu diperbolehkan. Diperbolehkan dengan catatan bukan untuk berbangga. Ini pembahasan yang disyariatkan menyembelih itu adalah Rabbul Bait. Adapun kesalahan di masyarakat, jemaah hormati, pertama kita sebutkan bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, ini menyelisih sunnah. Cukup satu untuk orang tua, untuk bapak dan keluarganya. Walaupun terkadang misalkan uang itu, uang namanya satu keluarga itu seorang yang tinggal satu rumah dalam tanggungan satu nafkah. Sampai nanti ada pembahasan satu keluarga itu dapurnya sama, ruang makannya sama, kemudian kamar mandinya sama. Itu cukup satu. Dan itu diperbolehkan satu keluarga itu urunan. Misalkan bapak, ibu, anak, ayo leh, lumpuk kene duite, nggo kurban. Bapak punya 1 juta, istri misalkan punya 500, anaknya misalkan 200, terkumpul mencukupi 1 kambing, sah. Tapi kalau sang bapak sama sekali tidak memiliki, uang yang dimiliki istri. Kan ada dalam keluarga itu seorang istri mungkin penghasilannya lebih besar. Kemudian bapak, Pak, korban apa enggak? Orang duit, tidak punya kemampuan. Sementara istri memiliki kemampuan, apakah disembelih atas nama istri dan keluarganya? Ulama nasihatkan supaya uangnya istri itu sedekahkan kepada suami. Nanti setelah disedekahkan kepada suami, disembelih atas nama suami dan keluarganya. Istri mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah, yang kedua pahala menyembelih. Pahala menyembelih ini fatwa nasihat para ulama kalau misalkan yang memiliki harta itu istri. Jamaah hormati, apalagi sedekahnya seorang istri kepada suami, itu termasuk sedekah yang utama. Di masa Nabi ada sahabat, istrinya kaya, suaminya fakir. Istrinya bersedekah keluar, suami katakan, kamu sedekah kepadaku lebih utama. Kemudian ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun membenarkan. Lah di situ kalau uang yang miliki itu istri, berarti sedekahkan kepada suami. Bu, arep korban, iyo. Duitnya piro? 5 juta. Sedekahno aku. Nanti sama suami disedekahkan kepada suami. Suaminya ikut korban. Istri dapat 2 pahala. Ya. Disedekahi 5 juta, dimelokne korban sapi 3 juta, entuk bati 2 juta. Ya. Boleh. Boleh. Ini saudara yang saya hormati berkaitan tentang yang disyariatkan penyembelihan Rabbul Bait. Kesalahan yang kedua, atas nama gantian. Di masyarakat masih banyak, tahun ini bapak, tahun besok ibu, tahun besoknya anaknya. Ketika semua sudah, bapak ikut kurban lagi,
alhamdulillah saomah wis kabeh. Seperti itu keliru. Sembelian itu disyariatkan setiap tahun bagi orang yang punya kemampuan. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu, seseorang menyembelih atas nama orang yang meninggal. Atas nama orang yang meninggal. Ini tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Kecuali kalau atas nama orang yang meninggal itu satu wasiat boleh. Wasiat itu misalkan saat ini bapak kita sakit, tapi bapak memiliki tabungan yang banyak. Kemudian bapak ngomong, anak-anak, ini 4 juta ini silahkan belikan sembelian untuk nanti kita korban di hari raya Idul Adha. Kemudian belum sampai disembelih, bapak meninggal. Maka disembelih atas nama bapak dan keluarganya. Wasiat. Yang kedua, diikutkan secara umum kepada orang yang mati, kepada orang yang hidup. Misal kita punya anak. Anak kita ada yang sudah meninggal. Kemudian kita berkorban, diikutkan secara umum. Bismillah wallahu akbar. Allahumma inna hada minka walaka. Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terima dariku dan keluargaku. Keluargaku ada yang meninggal, itu diperbolehkan, diikutkan secara umum. Adapun sembelian khusus atas orang yang mati, tidak dengan dua hal itu, para ulama katakan tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Kalau tidak ada contoh, berarti nggak usah dilaksanakan. Walaupun kadang karena dorongan perasaan. Perasaan itu orang tua punya anak. Saya beberapa waktu ini sudah ada orang yang tanya, itu salah satunya punya anak sangat sayang, meninggal. Saking sayangnya kepada anak, misal saya punya harta, tak belikan sembelian biar anak saya dapat pahala. Bagaimana? Oh, nggak ada contoh, nggak ada contoh. Bahkan kalau orang tua menyembelih, anak secara umum sudah masuk padanya. Ada lagi, saking sayangnya kepada orang tua, kemudian saya sudah menyembelih, kemudian saya akan beli kambing lagi atas nama bapak ibu saya yang sudah meninggal. Nggak ada contoh. Bahkan amal soleh anak, bapak ibu, tanpa disebutkan secara khusus, orang tua sudah dapat. Karena amal soleh anak, orang tua nanti dapat pahala. Itu sudah mencukupi. Ini catatan yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian di mana tempat menyembelih? Tempat menyembelih itu asalnya di mana dia tinggal. Makanya perbedaannya zakat mal dengan sembelihan. Kalau zakat mal itu di mana harta itu berada. Misal kita di sini, usaha kita itu di Jakarta. Keluarkan zakat malnya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi kalau seseorang menyembelih, itu orangnya. Karena sembelian itu nanti ada kurbah. Apa bentuk kurbahnya? Pertama, ketika orang menyembelih itu membaca Allahumma inna hadza minka walaka. Ya Allah, ini. Ini itu kalau dalam bahasa Arab, kata tunjuk, mufrad, mudzakkar, qarib. Laki-laki, satu orang, dekat. Ini. Tapi kalau misalkan orangnya di sini, nyembelihnya di Jakarta, kan berarti nggak ini. Ya Allah, terimalah ini. Itu ada takarrub, ada takarrub. Bahkan nanti para ulama terangkan, jamaah hormati, walaupun kadang pertimbangan, kenapa kau menyembelih di luar daerah? Walaupun secara fikih boleh, tapi tempat penyembelian itu asalnya di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal? Kadang ada orang pertimbangan, kenapa kok di luar daerah? Oh, sana itu kondisi masyarakatnya sangat minus. Jadi hari raya Idul Adha itu jangankan menyembelih sapi, kambing pun nggak ada. Kambing pun tidak ada. Ya, jamaah hormati, kemudian kirim sembelian kita ke sana. Ingat, laisal maksud minal udhiyah al intifa'u billahmi.
Maksud menyembelih itu bukan hanya kemanfaatan dengan daging. Kan kalau begitu kemanfaatan daging, bukan hanya itu. Ini kata Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram. Bukan hanya kemanfaatan daging. Makanya kalau seseorang pengen menyembelih itu di tempat dia berada. Ya kita kalau di sini ya di sini. Ya, walaupun tadi kita sampaikan boleh kita di sini, misalkan kamu ikut kurban di mana? Saya di kampung halaman saya. Kalau secara fikih boleh, tapi sekali lagi afdoliyahnya. Karena di situ ada taqarrub. Ya Allah, terima ini. Berarti menyembelih di tempat dia berada. Wallahu ta'ala alam. Kemudian nanti terlebih lagi, seseorang itu ketika menyembelih, sunnahnya dia sendiri yang menyembelih. Sempurnanya seperti itu. Lah kalau kita sembelihan kita kirim ke Jakarta atau misalkan ke tempat yang lain, kan berarti kita tidak bisa melakukan penyembelihan secara pribadi. Kurang sempurna. Tambah lagi nanti, jamaah hormati, kalau seseorang tidak punya kemampuan menyembelih, kan sunnahnya menghadiri, menyaksikan. Orang kalau hadir dalam penyembelihan atau penyaksian, itu berarti iqamatus sunnah. Ya, kemudian semakin mendalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima ini. Semakin dalam pengagungannya kepada Allah. Kalau di luar kota, berarti nanti ini tidak bisa dia capai. Wallahu ta'ala alam, ini tempat menyembelih, itu tempat di mana seseorang itu berada. Kemudian yang dipakai sembelian, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34, min bahimatil an'am, binatang ternak. Yang binatang ternak ini cakupannya onta, sapi, kambing. Onta jenisnya sangat banyak. Sapi jenisnya sangat banyak. Termasuk jenis sapi, kerbau. Menyembelih kerbau boleh. Termasuk jenis sapi itu banteng. Nanti diterangkan oleh para ulama tafsir, menyembelih banteng boleh. Misalnya arep tuku sapi randuwe neng hutan, begitu ada banteng itu talinya dubung-ubungi, sering gitu. Nyantol, tarik, bawa pulang pakai sembelian. Itu sah. Itu diperbolehkan. Kecuali kalau jenis banteng yang mata merah mulut putih, ya itu nggak boleh, karena gambar itu. Iya, kan gambar ya. Iya, gambar, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ini jenis sapi. Kemudian jenis kambing ini pun banyak. Intinya yang dipakai sembelian, jamaah hormati, min bahimatil an'am. Di luar bahimatul an'am tidak sah, walaupun mungkin gemuk. Kamu nyembelih apa? Saya nggak punya kambing, itu punyanya burung onta, nggak sah. Tidak sah. Punyanya kalkun misalkan, saya nyembelih 3 lah kalkun, walaupun kalkun 3 gemuk, tidak sah, karena syarat sembelian itu min bahimatil an'am. Kemudian sempurnanya, jamaah hormati, ketika sembelian itu gemuk, kemudian jantan, kemudian bertanduk, kemudian usianya itu telah sampai. Usia ini penting ini. Termasuk syarat keabsahan dalam penyembelian itu usia. Makanya kalau cari sembelian harus orang yang ahli. Kan kalau mengetahui usia nggak gampang, karena onta, sapi, kambing itu tidak punya akte kelahiran. Kan nggak ada akte kelahiran. Misalnya kita tanya, ini ontone wis umur apa durung? Lah ini aktenya ada ini. Kalau ada aktenya, kalau nggak ada, makanya butuh orang yang ahli. Ini sempurnanya. Cukup umur. Boleh dikebiri atau sempurna. Apalagi kalau bulunya seperti bulu kambing Rasul. Hitam sekitar kaki, sekitar mata, sekitar perut. Sebagian ulama seperti Dr. Shalih Fauzan itu aglahu samanah. Harganya paling mahal. Karena nanti kaidahnya harga yang mahal itu kualitas baik. Iya, tapi jangan salah paham. Karena di sebagian masyarakat punya pemahaman kalau sembelian kurban
yen tuku aja mbok nyang. Kalau beli jangan ditawar. Itu pemahaman yang keliru. Walhamdulillah ora ana hadise. Misalnya ana hadise itu mesti bakul-bakul wedhus sapi itu apal itu. Aja mbok nyang Mas. Ya. Akhirnya tawakne piro wae langsung dibeli. Enggak. Itu ternyata tradisi orang musyrik. Orang musyrik itu kalau mau pakai sajen itu biasanya wis jeluwe piro bayaran. Ojo mbok nyang. Kalau dalam Islam namanya jual beli, silakan tawar menawar. Ya, dengan catatan kalau tawar menawar itu ya sing umum. Jangan orang misalkan nawarkan kambingnya ini berapa 5 juta. 1,5 nggih Mas, angsal mboten. Nggih. Lah wong 5 juta kok naware 1,5. Ya, itu namanya seperti itu terlalu. Tapi kalau nawarnya niki saged digoyang napa mboten? Ora gur digoyang Mas, jenengan gletake ya oleh. Misalkan 5 juta dia kasih penawaran 4,5, masih mungkin lah. Ini kembalinya sebagian ulama aglah usamana. Kemudian paling afdal lagi berdasarkan hadis Nabi SAW, orang yang Jumatan. Orang Jumatan datang awal seperti korban onta, datang kedua seperti korban sapi, dan seterusnya. Itu kata Syekh Abdullah Basam dalam Taudhikul Ahkam, paling utama lagi mandoha kamilan. Siapa yang menyembelih sempurna? Unta satu keluarga itu lebih utama. Yang kedua sapi satu keluarga lebih utama. Sapi satu keluarga. Kambing satu keluarga lebih utama. Bahkan nanti kalau ditanyakan satu kambing dengan 1/7 sapi, kalau nilainya sama lebih utama satu kambing. Karena dia doha kamilan, menyembelih sempurna. Kan kalau 1/7 sapi berarti 1 ekor itu untuk 7 orang. Dzikirnya saja cuma 1. Kan kalau 1 sapi untuk 7 orang, bismillah wallahu akbar, Allahumma inna hada minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan wa ahli fulan wa ahli. Cuman sekali. Tapi kalau kambing 7, bismillah wallahu akbar, bismillah wallahu akbar, bismillah wallahu akbar. Kalau nilainya sama, lebih utama 1 kambing. Misalkan 1/7 sapi 3,5 juta. Kemudian 1 ekor kambing 3,5 juta, lebih utama kambing. Tapi kalau kambingnya 2,5, 1/7 sapi 3,5, ya dari sisi nilai karena lebih mahal 1/7 sapi bisa lebih utama 1/7 sapi karena dia keluarkan harta yang lebih. Makanya ada ungkapan yang dipakai oleh ulama itu aglahu thamana, lebih mahal berkaitan dengan harganya. Kemudian lebih utama lagi jamaah hormati menggemukkan. Wa may ya'dzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu tanda ketakwaan hati. Mengagungkan syiar Allah itu kata Ibnu Abbas istismanuha wa ihtisanuha. Menggemukkan, membaguskan. Contohnya misalkan 3 bulan sebelum menyembelih kita sudah beli sapi. Iya. Kalau orang punya feeling yang bagus, lihat sapi itu, nanti dia masya Allah, iki anggere diopeni sing apik 3 sasi, nanti sing ngadol kaget. Loh, iki sapiku wingi, oh gede men. Itu kalau orang punya feeling yang bagus. Jamaah hormati itu lebih utama. Ya, cuman kalau sudah diazamkan untuk disembelih, nanti tidak boleh dijual, kecuali untuk ditukar yang lebih baik. 3 bulan kita beli, setelah itu kita pelihara, luar biasa besarnya. Tukunya awal 19 juta, begitu menjelang penyembelihan, iki aku 28 gelem iki Mas. Ya, akhirnya matematikanya keluar. Tukune 18 ditawar 28, berarti lebihnya 10 juta. Wah, iki tokone selikur, engko isih entuk bati misalkan ya 7 juta, dibereti, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dipelihara selama 3 bulan, kemudian
jamaah hormati, iki jane mangane seger nih kok nyekekre. Dia tukar lebih gemuk, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, ini berkaitan tentang lebih utama lagi menggemukkan. Cuman kalau seorang tidak punya kemampuan, yang terpenting 3 syaratnya. Wah, saya kalau beli besar nggak mampu. 1, cukup umur. 2, gemuk. 3, tidak cacat. Kapan seseorang misalkan menyembelih sembelian, umurnya cukup. Kalau kambing 1 tahun, gemuk, ya, kemudian tidak cacat, itu sudah sah. Sampai nanti para ulama menyembelih betina pun itu diperbolehkan. Karena kaidahnya sebagaimana diterangkan oleh para ulama seputar akikah, la yadurukum dukranakunna am inasa. Riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, sanad hadisnya sahih. Enggak mengapa jantan ataupun betina. Makanya kalau enggak punya kemampuan yang cukup beli yang sempurna, itu beli betina sah. Dan ini untuk mematahkan keyakinan orang. Ya, korban kok jantan terus. Lah pono betina kok berkorban. Ya, katanya betina itu enggak ada yang berkorban. Geleme nuntut terus katanya. Nah, itu sampaikan ya. Ada sah. Kalau dalam kondisi seseorang tidak memiliki kemampuan. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, ada pun cacat yang tidak diperbolehkan itu pertama buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, 3, pincang yang jelas pincangnya, 4, kurus yang tidak ada sumsumnya, yang 5, jalalah. Jalalah itu binatang yang makan barang najis. Itu cacat yang seperti itu hukumnya haram. Adapun cacat yang ringan, misalkan telinga terbelah, tanduknya patah 1, itu sah. Itu sah. Bahkan kemarin ada katanya, kalau bahasanya orang itu pringsilan, jadi cuma 1. Biasanya kan 2, itu cuma 1. Lah kalau iso ngerti siji itu boleh dilii gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma 1, bahkan kemarin barusan tadi disampaikan, itu dikebiri atau sempurna, sah. Itu sah. Tapi kalau cacat-cacat yang ringan, jamaah hormati, itu diperbolehkan. Kalau cacatnya ini setelah sempurna penyembelian, itu pun sah. Contoh, kita beli sapi, sudah kita bayar, akad selesai. Begitu dikirim malam hari Kamis, kalau nanti sholat hari raya hari Jumat, kirim malam Kamis, begitu turun, karena sapi dari kampung nggak biasa masuk kota, dukne kok truk anjlok, kakinya patah. Para ulama terangkan, kalau ketika membeli itu sempurna, cacat setelah dibeli sampai rumah jatuh, sah. Itu dipakai sembelian, sah. Tapi kalau dari sananya, lo sapimu rego piro itu? 15 juta. 15 juta. Lanang gede kayak gitu. Oh mas, ning sikile sing 3 waras, sing siji ceklek. Ya seperti itu nggak sah. Tidak sah. Tapi kalau cacatnya ini setelah pembelian sempurna, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu, orang yang hendak berkorban, mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah, nggak boleh potong rambut, potong kuku, sampai dia menyembelih. Dan ini para ulama terangkan khusus kepala keluarga. Khusus kepala keluarga. Jadi lainnya tidak kena larangan. Anak istri tidak kena larangan. Pertama, dohir hadis, kata Nabi, man kana lahu dabah, siapa yang memiliki sembelian hendak disembelih. Yang kedua, tidak ada riwayat Nabi melarang keluarga. Ini alasan dari Asy-Syaikh Utsaimin di Syarhul Mumti'. Ya, itu nggak ada. Misalkan istri-istri nanti jangan potong kuku, potong rambut, nggak ada. Wallahu ta'ala alam, ini berkaitan tentang orang yang hendak menyembelih jangan potong kuku, potong rambut. Berarti dimulai dari hari Rabu yang lalu. Hari Rabu yang lalu. Ini wallahu ta'ala alam. Walaupun di masyarakat ada pemahaman nyeleneh. Dan ini saya di beberapa tempat itu ada orang yang ngeyel. Jadi larangan potong kuku, potong rambut itu, kata dia berlaku kepada sembeliannya, bukan orangnya. Ya.
Waktu itu tak sampaikan, sepengetahuan saya, pemahaman ulama itu berlaku bagi orang yang hendak menyembelih, karena lafadznya man kana lahu dabah, siapa yang dia memiliki sembelian. Iya, ini berlaku kepada orangnya. Masih ngeyel itu enggak, itu sembeliannya. Ya saya akhirnya tak jawab dengan bahasa kita, memang ada Bapak, onta sapi itu potong kuku potong rambut. Oh, kambing itu ada bulunya dipotong katanya. Lo kan sembelian bukan hanya kambing. Min bahimatil an'am, binatang ternak. Ada misalkan nyanti kan, iki arep nyukurke sapiku. Kan nggak ada. Tapi sekali lagi, orang kalau sudah punya pemahaman nyeleneh, walaupun sampai padanya dalil, kadang tidak diterima. Wallahu ta'ala alam, ini tambahan berkaitan dengan seputar orang yang hendak menyembelih. Setelahnya syarat penyembelihan. Jamaah hormati, syarat penyembelihan itu orangnya, satu orang yang ahli. Satu orang yang ahli, berakal, memiliki maksud menyembelih. Jadi kalau orang nggak ahli jangan. Kalau orang nggak ahli jangan. Saya kemarin ada kiriman video, ya, penampilan itu sudah meyakinkan, pesone itu sudah luar negeri. Tapi karena tidak memiliki keahlian, pengen tarik, berubah dorong. Jadi sudah gini, akhirnya diganti didorong. Kan ada dua model ketika menyembelih, tarik atau dorong. Akhirnya, wah kayak gitu sampai suwe. Kasihan binatangnya. Ini sekali lagi orang yang ahli. Makanya kalau kita pengen menyembelih, jamaah hormati, ya ikut pelatihan. Ikut pelatihan. Kalau perlu sebelum hari H itu golek depok gedan. Sing ngake itu kakak gitu. Wah, berhasil ini. Ya, tapi ra ono sing delok. Nanti kalau pas korban kan banyak yang lihat. Delok yo ngake grogi. Ya enggak usah kalau begitu, karena harus yang ahli. Ahliyatud dabi. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih utama yang berkorban, dia yang menyembelih. Karena kalau kita yang berkorban, kita yang menyembelih, sempurna ibadah kita. Ada harta, ada jiwa, ada lisan. Ini sempurna bagi orang yang berkorban, yang menyembelih. Tapi kalau tidak ada kemampuan, saya di satu tempat itu termasuk yang jadi problem, sini sing korban akeh, ning sing beleh ora ana sing wani. Lah saya pas kajian tak delok itu wong ya sangar-sangar gitu lah. Lah kok beleh ora wani katanya. Malah lah jenengan saya tunjuk ini ketua takmirnya itu, jenengan, wah kula niku yang ngerti geteh semaput gitu. Waduh. Lah ada itu kalau orang seperti itu nyunatke anake itu sing semaput malah pae. Loh ini ada. Tapi kalau betul-betul tidak mampu, itu diperbolehkan diwakilkan. Diwakilkan. Cuma kalau wakil sembelian harus ahli kurbah. Khusus yang motong itu ahli kurbah. Ahli kurbah itu kalau bahasa saya, ya orangnya sholatan. Yang kedua, tidak dikenal melakukan pembatal keislaman yang disepakati ulama. Itu sudah aman. Tapi kalau misalnya wong sholat apa ora sholat ning kendel wani beleh, ya enggak sah, sembilan kurbah kok. Sembilan kurbah. Ya. Kemudian misalkan sholat tapi dikenal melakukan kesyirikan. Di mana? Ini kasus sudah beberapa tahun yang lama. Itu kalau beleh itu nggawa keris. Bukan kerisnya dipakai beleh, enggak. Jadi setelah beleh, keris itu dicedak-cedak nih gitu, katanya keris warisan dadu ngawuk. Yeah. Nanti ben kewane ndang mati. Nah, itu sudah syirik, itu enggak sah itu. Makanya kalau ahli kurbah, lah ini penting. Kalau kita sebagai panitia misalkan ngurusi urusan sembelian, coba tanya, Bapak yang mau korban berani nyembelih sendiri? Boten wantun kula. Ya sudah, nanti diwakilkan. Wakilnya harus ahli kurbah. Kalau selain yang menyembelih, silakan. Silakan, misalnya sing ngetet-tetet, ya sing ngerencak, itu orang yang tidak sholat ya sah saja. Tapi khusus yang menyembelih itu ahli kurbah. Makanya Nabi SAW ketika berkorban 100 ekor onta,
di tahun terakhir 63 beliau sembelih dengan tangan beliau yang mulia, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Usia 63 masih kuat menyembelih 63 ekor unta. Jadi fisik Nabi itu luar biasa. Ya. Sisanya berarti kan 37 itu diserahkan kepada Ali. Adapun nanti menguliti, kemudian memisahkan daging dari tulang, itu nanti jazir, tukang jagal. Lah ini untuk orangnya jamaah hormati kalau diwakilkan harus ahli kurban. Ini penting. Makanya kalau kita di satu masjid ada perkara-perkara yang setiap orang di masjid itu hendaknya ada. Apa contohnya? Ya, sama masjid itu ada orang yang mampu menyembelih. Ya, 2-3 orang nggak apa-apa. Kemudian kalau tambahkan yang lain mewakili imam. Jadi masjid itu harusnya ada yang bisa mewakili imam. Jangan begitu imamnya rata kok sholatnya berai ini, mboten enten sing imami, ya. Mewakili khutbah itu juga ada. Jangan sampai nanti ada kasus itu. Jadi Jumatan khotibnya rata kok, nggak ada yang bisa mewakili. Akhirnya monggo sholat duhur khotibnya niki mboten dugi. Lo kan kacau. Jadi perkara seperti itu harusnya setiap masjid itu ada yang mampu. Iya, makanya saya dulu ketika belajar itu sama guru, kowe kudu sinau agama. Walaupun nanti kelasnya kamu itu jadi ulama sa-RT. Sa-RT ulama sa-RT, wis apa-apa lah. Minimalnya ketika ada ketaatan kita bisa melakukan. Nah, termasuk padanya penyembelihan. Nah, ini mari setiap kita pokoknya berusaha. Wallahu ta'ala alam. Kemudian alatnya yang tajam. Alatnya yang tajam itu boleh dari besi, kayu ataupun batu. Yang nggak boleh itu laisa sinu wad dufur, selama bukan kuku dan gigi. Karena kalau kuku itu pesonya orang Habasyah. Ya, kalau gigi bagian daripada tulang, ini tidak diperbolehkan. Jadi selama bukan dari itu diperbolehkan. Syaratnya tajam. Gimana cara mengetahui ketajaman? Beda-beda orang. Dari mengetahui ketajaman itu ada orang yang peso itu dilihat gini, landep iki mas. Itu kalau orang yang ahli, cuma dilihat landep. Ada yang kertas, seret, wah landep. Ada yang nanti jamaah hormati plastik, ya, disisir itu bisa, itu tajam. Sing ekstrem meneh itu rambut. Jadi ini peso, kok rambut dure dikempus. Itu kalau langsung landep ini. Yang jelas syarat penyembelian pesonya tajam. Pesonya tajam. Kemudian yang dipotong itu yang wajib hulkum. Hulkum itu lubang napas sama lubang makan. Kalau itu sudah terpotong sah. Adapun kesempurnaannya urat samping kanan kiri. Ini kata dokter, kalau urat samping kanan kiri ini dipotong lebih mempercepat kematian. Lebih mempercepat kematian. Jamaah hormati, ini yang dipotong. Adapun tulang leher itu boleh dipotong kalau sudah mati. Jadi kalau menyembelih ya cuman ini, lubang makan, lubang nafas biasanya di sini. Kalau sapi atau kambing itu dekat dengan sini. Ya. Kalau sapi mbelehmu neng dekat sini, gembele akeh itu ora iso nanti. Iya, tapi dekat sini. Tapi kalau onta kan ditusuk dekat jantungnya. Ini perbedaan onta dengan sapi dan kambing. Kemudian doanya yang wajib cuman bismillah. Bismillah itu yang wajib. Ini syarat sah penyembelihan. Adapun sempurnanya bismillah wallahu akbar, Allahumma inna hada minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Itu sempurnanya. Tapi yang wajib cuman bismillah. Lah siapa yang membaca doa ini? Orang yang menyembelih. Kenapa kok disampaikan? Ternyata ada di sebagian masjid yang membaca doa itu tersendiri, yang menyembelih tersendiri. Jadi yang membaca itu pakai pengeras suara, ketua takmirnya. Sapi 4. Dibroke, begitu dibroke, sampun siap, kula donganirin. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, Allahumma inna hadza minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan wa ali fulan wa ali. 7 keluarga, 7 orang dan keluarganya. Setelah itu disampaikan, lele wis belen.
Sana cuma menengah, lekek. Nah, itu bahaya itu. Kenapa bahaya? Karena yang menyembelih dengan yang berniat membaca beda. Yang membaca ini orang yang menyembelih. Makanya nanti paling tidak bismillah. Karena ada kalanya kalau membaca sempurna panjang. Awalnya jenenge ana wong jenenge Duwawati. Ya, ya Allah terimalah ini dari ini dan keluarganya. Iya. Kadang terlalu panjang. Yang wajib cuman membaca bismillah. Yang wajib membaca bismillah. Cuman kalau saya biasanya tak waca komplit. Ben wong marem itu. Wah, jenengku disebut ya. Itu kan tambah marem. Apalagi orang awam terkadang tergambar mulai bar korban itu meleruh gitu. Ngopo tuku wedhus gede-gede, kayak mau jenengku ra disebut, kayak ganjaran engko nang sing beleh kayak. Iya. Tapi kalau disebutkan bismillah wallahu akbar disebutkan namanya, wah, marem. Ini doanya. Tapi sekali lagi yang wajib cuman bismillah. Saudara yang hormati, kalau dengan sengaja tidak membaca itu nanti tidak sah. Tapi kalau lupa itu misalkan ada namanya orang lupa. Orang lupa itu mungkin ini baru tahun ini saya belajar menyembelih. Dia ingin melu training misalkan. Hari ini praktek, sing delok wong akeh. Wah, sudah grogi itu klakek. Wis bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah lali. Itu kata Nabi, orang muslim cukup namanya. Kalau dia lupa, maka ketika makan membaca bismillah sudah sah. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu etika menyembelih. Etika menyembelih itu kata Nabi SAW supaya berbuat baik. Idza dzabhtum fahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih perbagus sembelian. Memperbagus sembelian itu pesonya ditajamkan. Makanya mulai sekarang kalau punya peso, yang peso itu hendak dipakai menyembelih itu dipersiapkan. Asah dewi kalau mampu. Kalau nggak mampu, walhamdulillah sekarang ada ya jasa asah. Karena kalau jasa asah itu ya ahli om jasa asah kok. Ini pesonya ditajamkan. Kemudian kalau mampu dihadapkan kiblat. Kalau mampu dihadapkan kiblat. Dihadapkan kiblat itu berarti kepalanya neng sisi kidul, kakinya menghadap kiblat, kepalanya di arah selatan. Nanti tangan yang kiri pegang kepala, tangan kanan menyembelih. Kalau Rasul itu kambing satu, beliau sendiri mampu. Jadi nanti satu kaki itu nginjak di bahu kambing. Wah, yang kita wedhus sing goceki wah wong akeh ya. Wong boleh pitik sing goceki wong loro. Tapi kalau mampu, kambing Rasul sendiri bisa. Ini dibaringkan di atas, ya, ini lambungnya yang kiri. Ya. Tapi kalau tidak mampu, ala ma huwa ashal. Kata Ibnu Utsaimin, apa yang mudah? Kan pernah kita itu tahun berapa itu suapinya giras. Sapi giras itu bro nih wangel banget itu. Akhirnya lari kejiret di bawah pohon. Ya, wis pokoke ambruk gitu aja. Wis saya ambruk langsung, beleh. Ya, seperti itu. Itu karena memang tidak ada kemudahan. Tapi sunnahnya dihadapkan kiblat. Kemudian tidak menguliti ketika masih hidup. Ini juga penting. Kadang seseorang apalagi bentang rampung, wis masih kecil-kecil wis dikuliti. Jangan. Kalau sudah nggak ada nyawa baru dikuliti. Tidak memotong tulang leher ketika masih hidup. Jadi kalau masih kecil-kecil lehernya jangan dipotong, kepala jangan dipisahkan. Kalau sudah nggak gerak itu baru boleh. Kemudian tidak mengikat di dekat penyembelihan. Jadi tempat menyembelih itu dengan ikatan sembelihan itu jangan delok. Kalau ngikatnya di situ, sembelihnya di sini. Ya, wedhuse wis tinguk itu. Wah, bariki aku iki. Ya, itu tidak ihsan. Tidak ihsan. Tapi kasih tabir lah, tempat yang lain. Bahkan misalkan lubangnya sudah ada darah, dibersihkan, ditutupi. Sudah dibersihkan, ditutupi. Ini jangan mengikat di dekat penyembelihan. Tidak mengasah peso di hadapan binatang. Ini termasuk tidak ihsan. Jadi kalau ngasah peso jangan
Kan sekarang ada asahan yang kalau peso dari luar itu cuman kayak apa ya, pensil atau jari itu. Srek. Neng arepe kewane, jangan sembunyikan dulu lah, jangan sampai melihat. Iya. Apa meneh kok dienggo gojekan, berarti asa gulumu ki tel. Ya. Itu namanya tidak berbuat ihsan. Demikian pula jamaah hormati, selesai menyembelih itu termasuk ihsan. Itu jangan pesonya diusap-usapke kan kadang bekas darah. Kalau orang nggak punya adab langsung disajatke di kewane. Kan selesai dipotong itu masih hidup. Jangan. Ya sudahlah, nanti bersihkan entah dengan pelepah pisang, ya, pelepah daun pisang atau apalah. Ya, yang lain. Kemudian pula tidak menarik dengan kasar. Tidak boleh disiksa. Disiksa itu ada sebagian pengurus mulai hari Kamis gak dikasih makan. Suwoi pangan joy ngombe kualiren, sesuk dibrokne langsung lemes gampang. Nggak boleh, tetap jamaah hormati dipelihara dengan baik. Demikian pula kalau punya kemampuan, itu kata Ibnu Utsaimin, kakinya yang 4 itu jangan diikat. Ya, kakinya yang 4 itu jangan diikat. Kalau praktek di Timur Tengah sudah banyak. Kalau sekarang sebenarnya kalau kita pakai alat yang besi itu, jadi ada kayak kurungan kandang besi itu nanti kalau sudah perutnya ditaleni, apalagi kalau tempat kami talinya itu dari tali yang dipakai truk itu lah. Kan truk itu talinya gini. Itu sama tubuhnya nggak sakit. Tali kemudian ngencengkinnya juga pakai alat yang biasa dipakai truk itu. Itu perutnya itu sudah jamaah hormati sebenarnya sudah aman. Kakinya nggak usah diikat. Kata Ibnu Utsaimin, ketika kaki tidak diikat itu, pertama, darahnya lebih memancar. Karena kalau mancal-mancal gitu, darahnya banyak yang keluar. Yang kedua, lebih nyaman bagi binatangnya. Ya cuman ini butuh keberanian, butuh keahlian. Kalau enggak, hati-hati. Kalau enggak ahli ya talenono wae. Ya. Tapi kalau ini sunnah. Kalau mampu silahkan. Saya kemarin ketemu dengan seseorang yang dia juga praktisi saya gitu. Wah, rawan kalau sapi gede katanya. Sapi gede katanya rawan kalau kakinya tidak diikat. Bahkan ada kasus itu laleng goceki ning ngisor sikil. Ya keliru itu. Ya akhirnya dia pas goceki gitu dipancal. Pancalan sapi. Itu mengalahkan pancalan pendekar itu. Ya wes kelenger digotong akhirnya. Iya, ini tapi kalau mampu, sekali lagi kata Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti', ini lebih baik bagi binatangnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tempat menyembelih asalnya itu di tanah lapang. Jadi Nabi sholat langsung menyembelih. Makanya lebih utama menyembelih itu hari pertama setelah sholat menyembelih. Ya cuman kalau besok kan bertepatan dengan hari Jumat, kadang waduh nyerpek banget itu. Nyerpek banget. Kan Jumatan itu saya sependapat dengan ulama, masjid tetap mengadakan. Adapun kaum muslimin itu ada pilihan, mau Jumatan boleh, enggak Jumatan cukup sholat duhur. Cukup sholat duhur. Lah enggak ke masjid? Ya boleh, itu ada rukhsah. Ya, tapi kalau pengurus masjid tetap mengadakan Jumatan. Walaupun sebagian ulama harus Jumatan. Karena mereka punya pendapat hari raya itu sunnah. Kalau hari raya sunnah, mosok mengalahkan yang wajib. Nah kalau misalkan sembelian banyak, Jumatan, waduh, sudah mulai masuk Jumatan, urung rampung. Saudara yang saya hormati, boleh nanti pada tanggal 11, 12, 13. Tapi lebih utama habis sholat langsung menyembelih. Ini yang lebih utama. Pertama, mencontoh Nabi. Kedua, bersegera menuju kebaikan. Ketiga, orang pada hari itu sangat berhasrat kepada daging. Jadi kalau langsung dibelah, wah langsung. Jamaah hormati, wallahu ta'ala alam, ini tentang etika menyembelih. Kemudian yang terakhir, alokasi daging. Alokasi daging itu fakulu ma badalakum wa atimu wa tasaddaqu. Makan yang lezat, kemudian kasih makan orang, kemudian sedekahkan. Berarti alokasi daging itu
jamaah hormati, orang yang berkorban boleh untuk memakan. Makanya silakan kalau kita sebagai panitia itu hendak ada orang hendak berkorban, ditanya minta berapa. Oh, saya minta sampil kambing belakang 1, monggo. Ya, tapi jangan banyak. Kalau banyak boleh wedhus sampil loro go mulih. Nggih. Tapi kalau kula nyuwun ndase melih nggih. Iki belen ngomah wae aja korban gitu lah. Karena korban itu kata Imam Nawawi sebagian besar disedekahkan. Kalau sapi ada beberapa tempat kadang pengkorban dikasih 5 kilo atau dikasih berapa, tanyakan. Purun boten? Purun. Ya. Tapi intinya jamaah hormati, sebagian besar dibagikan. Selain itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Nggak boleh misalkan kulitnya dijual. Nabi SAW memerintahkan semua sembelian itu dibagi-bagikan. Nggak ada yang dijual. Ya, termasuk kulitnya. Lu kan kadang ada orang yang punya pendapat kulitnya sapi didol. Nanti tukoknya wedhus. Kulitnya wedhus dijual. Tukoknya pitik. Nah, aneh-aneh lah ya. Yeah. Nah, itu nggak ada tuntunannya, Rasul mensyariatkan semua dibagikan. Walaupun masih ada orang, lah siapa yang mau dikasih kulit? Saya sampai sampaikan di beberapa tempat, kalau memang tidak ada yang mau menerima kulit, mang WA kula. Ya, mbok pek, enggak. Saya nanti salurkan, ada beberapa madrasah pesantren yang mereka nerima. Kasih kulit mau. Lah nggo apa? Ya terserah orang dikasih kok. Mau dipakai misalnya iki nggo sepatu santri, ya silahkan. Iya, yang penting semuanya dibagikan. Jamaah hormati, kemudian berkaitan dengan tukang jagalnya. Itu kalau diberikan sebagai upah, nggak boleh. Kindase wene sing jagale nggo upah, nggak boleh. Upah tersendiri. Dan Nabi katakan, nahnu nu'tihi min indina. Tukang jagalnya kami yang bayar. Dari kalimat situ, semua operasional sembelian itu yang bertanggung jawab orang yang berkorban. Makanya kita kalau panitia itu hanya memfasilitasi. Bapak mau korban sapi, ini biayanya per sepertujuhnya 3 juta. Operasionalnya misalkan 300. Itu diminta. Kambing misalkan, oh biaya penyembelian operasionalnya beli plastik macam-macam. Jamaah hormati, itu sekian diminta. Ya, biaya operasional seputar penyembelian itu dari pengkorban. Tapi kalau ada orang lain yang misalkan dengan lapang dada, saya nanti tak nukoknya plastik ya mas, ya silahkan. Ya, itu boleh saja, ta'awun, itu diperbolehkan. Ya, masuk padanya misalkan, boleh nggak dimasak? Kalau mau dimasak, itu yang punya wewenang yang berkorban. Makanya nanti kalau misalkan masjid mau masak, minta izin. Niki bapak-bapak, misalnya dagingnya mungkin dipendet 15 kilo, dimasak untuk makan-makan setelah Jumatan. Kalau pengkorban, angsal mawon. Berarti nggak boleh. Lah terus bumbune ya kepada dari pengkorban lagi. Nanti termasuk bumbu. Kalau panitia makanya dihitung teliti. Oh biaya beli plastik sekian, tukang jagale sekian, nanti untuk biaya masak sekian. Kalau mau masak semuanya dihitung, nanti dimintakan kepada orang yang berkorban. Jamaah hormati, panitia kedudukannya itu sekedar ta'awun. Makanya kalau panitia ta'awun, satu, dia harus ikhlas. Karena ta'awun itu nanti syaratnya 2. Satu, ikhlas. Yang kedua itu profesional. Berarti profesional itu syaratnya itu. Itu kalau seseorang itu dalam kaitannya ta'awun, ikhlas. Makanya kalau di masjid yang sistem penyembelian itu dengan ta'awun, sampaikan kepada jamaah. Jamaah, monggo ini kerjasama mawon. Jadi kita mengharapkan pahala. Misalnya nanti dikasih daging, ya alhamdulillah. Ya ini ya radiwai, ojo ngomong kebangetan. Ya, tapi yang jelas dikasih. Tapi panitia sampai alokasi daging dia nggak punya wewenang. Wewenang utama hanya kepada orang yang berkorban.
Makanya panitia semuanya nanti alokasinya tanyakan pada orang yang berkorban. Kalau nggak ditanyakan, sampaikan, bapak-bapak niki nanti sing diberikan 1/7 sapi dibagi 7 misalkan. Untuk kambing sampil 1 belakang. Mau minta tambah silahkan. Misalkan nanti sisanya untuk pembagian ini jamaah masjid, sekitar masjid, termasuk padanya orang kafir, boleh dikasih. Boleh dikasih. Kalau mereka mengatakan nggih pun sepakat, berarti sah. Tapi kalau misalkan waduh, wis rasa diwehi-wehi. Lah dia yang berkorban, dia yang punya hak sepenuhnya. Kita panitia hanya sekedar jamaah hormati itu membantu kelancaran sembelian. Ini sekilas yang bisa kita bacakan seputar keteladanan Nabi dalam menyembelih. Monggo, menawi ada yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Wallahu taala. Tadi Ustaz sampaikan ketika bertepatan dengan hari Jumat, Nabi memberikan juga untuk sholat Jumat, menyelenggarakan sholat Jumat. Tapi ada pilihan tidak juga, boleh juga tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Tapi sholat zuhur. Nah, hujannya itu kemarin saya dengar itu sholat zuhurnya itu 9 juta. Saya kan ngurus masjid. Apakah nanti juga diadakan azan, ada juga usaha yang menjadi untuk azan sama sholat berjamaah, ataukah nggak ada azan, sholat sendiri? Saya malah belum tahu. Ya, ketika misalkan itu hanya ada satu riwayat tentang sahabat siapa itu. Jadi hari raya itu beliau tidak ke masjid. Tapi kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bawakan dulu praktiknya Utsman. Utsman itu tetap mengadakan Jumatan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, sahabat itu meriwayatkan Nabi di sholat Idul Adha, di sholat hari raya, sama sholat Jumat, rakaat pertama membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat yang kedua membaca Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Kemudian periwayat ini, sahabat ini mengatakan pernah bertemu 2 hari raya. Beliau paginya membaca itu, Jumatannya juga membaca itu. Nah, itu diambil istimbat. Kesimpulan yang paling rajih ini termasuk yang kami buka di Lajnah Daimah. Itu kalau kaum muslimin diberi kebebasan, kalau sudah hari raya itu boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak sholat Jumat, tapi sholat duhur, sholat duhurnya boleh di rumah, di rumah. Ini wallahu ta'ala. Apalagi nanti dalam riwayat kaum muslimin yang awali itu tinggal di pinggiran kota Madinah. Itu kalau hari raya ke Madinah kan numpuk. Setelah itu pulang, setelah itu nanti Jumatan lagi. Waktu ini nggak nyanda, makanya dikasih rukhsah untuk mereka tidak Jumatan, cukup sholat duhur. Tapi sekali lagi pengurus masjid mengadakan itu kesimpulan dari fatwa Lajnah Daimah. Saya belum tahu kalau misalkan ada pembolehan masjid tidak mengadakan Jumatan. Ini saya baru korek-korek tadi malam itu sebelum turu ya. Saya baca-baca kalau di ustaz-ustaz kita misalkan ya ada Ustaz Firanda yang lainnya itu. Cuman sayangnya jawaban beliau tidak didetailkan. Nanti kita cek lagi. Karena kalau misalkan boleh tidak mengadakan, ini di luar Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu tegas. Syafi'iyah itu pendapat mereka harus Jumatan. Dengan alasan satu, hari raya itu sunnah, Jumatan wajib. Mosok yang sunnah bisa menggeser yang wajib. Ini alasannya. Ya. Yang kedua, ya, kalau hari Jumat itu asal pensyariatan itu Jumatan dulu. Sampai Jumatan dengan duhur itu asalnya Jumatan dulu. Duhur itu diperbolehkan kalau ada udzur. Asalnya Jumat. Kalau Syafi'iyah itu mereka tetap mengadakan Jumatan. Yang tadi kita sampaikan ada pilihan itu dari mazhab Hambali. Ya, wallahu ta'ala. Jadi nanti kita cek. Jadi kalau kesimpulan yang saat ini kita pahami,
yang ikut sholat hari raya itu ada rukhsah tidak Jumatan. Tapi ustadz ya atau khatib masjid tetap mengadakan Jumatan. Satu, jagani nanti yang belum sholat hari raya. Yang kedua, itu orang kaum muslimin yang semangat untuk misalkan ya saya memilih Jumatan, itu ada tempat. Tapi ini juga ada pembahasan. Kalau Syafi'i ada syarat, Jumatan itu minimal 40 orang. Kalau wis sepakat kita ngadakan Jumatan, sing teko gur 10. Kalau mereka berarti wah ini nggak terpenuhi syarat. Ya wis sholat zuhur. Wallahu ta'ala alam. Tapi nanti kita cek. Insya Allah ya mana yang lebih kuat. Kalau boleh tidak Jumatan, nah mungkin kita lebih santai. Lebih santai karena nyembelih hari Jumat lebih afdol. Saya sampai timbang. Kalau mengedepankan menyembelih hari Jumat tanpa Jumatan dengan tetap mempertahankan Jumatan tapi nyembelih hari Sabtu, itu saya sampai timbang-timbang itu. Timbang-timbang mana yang lebih utama. Ya kalau sependapat Jumatan itu wajib, berarti pilih mengedepankan Jumatan karena sesuatu yang wajib jangan demi mengejar afdoliyah amalan. Tapi kalau sembelih 3 ekor itu kalau yang ahli, sapi telu itu nanti insya Allah sebelum Jumatan selesai. Tapi kalau orang yang ahli, tapi kalau 5 ekor lebih, wah rada angel ini. Rada angel. Kula kalah. Kalau sapi di harga di bawah 25 juta usia sapi rata-rata belum mencukupi syarat untuk berkorban. Kalaupun mencukupi syarat berkorban dipastikan berat badannya kurang atau lebih kecil. Rata-rata yang harganya 25 juta lebih insya Allah sudah pasti berumur 2 tahun syarat berkorban. Bagaimana hukum untuk usia sapi belum mencapai 2 tahun? Jadi saya menghormati, kalau berkaitan dengan usia sapi, tadi kita sampaikan, kalau usia unta itu 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Kalau sapi atau kambing kacang itu 2 tahun masuk tahun ketiga, berarti 2 tahun sempurna. Domba itu 1 tahun atau lebih. Kalau nggak mendapatkan, itu boleh nanti biri-biri yang usia 6 bulan. Berarti sapi atau kambing kacang 2 tahun masuk tahun ketiga. Tadi kita sampaikan, lah kan nggak ada aktenya, makanya nggak mudah. Lah terus bagaimana? Ya. Ini kalau belum mencapai usia, karena ini syarat, berarti tidak sah. Tidak sah untuk dipakai sembelian. Nih, makanya nanti yang cari sembelian itu harus orang yang ahli. Harus orang yang ahli. Kalau orang yang ahli, itu lihat giginya, itu kelihatan. Itu kalau orang yang ahli. Ya saya nggak tahu kriterianya kayak apa. Cuman pernah kita sampaikan itu ada beberapa tempat, golek dhewe itu lemu-lemu itu. Lagi rong cukup ini, kata dia dicangap-cangap gitu belum cukup, belum cukup. Nanti kalau orang yang paham, ini sudah 2 tahun. Jadi sekali lagi harus nanti syarat umur itu harus terpenuhi. Ini syarat yang tidak bisa ditawar. Makanya betul-betul orang yang ahli. Kalau kata-kata di bawah 25 juta usia belum mencukupi, ini bukan patokan. Bukan patokan. Lawang 16 juta saja usianya cukup ada kok. Tapi betina. Iya. Kalau misalkan apa timbangannya nggak berat, ya namanya harga segitu kok. Harga segitu. Kalau orang Jawa kan ono rego, ono rupo. Iya. Jawa itu rupone ayu, regane murah itu cuman ya nikah. Nikah itu Jawa kan maharnya apa? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ayo kebangetan seperangkat alat sholat dikredit. Ya, itu murah. Tapi kalau secara umum, ya ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang. Jadi kalau misalkan beli 19 juta, itu yang sudah umur banyak. Cuman sekali lagi ya, yang ahli. Jadi kalau harus di atas 25 baru mencukupi syarat, enggak. Itu tidak. Bahkan kambing, saya nemukan ada hewan itu yang jualan kambing sembelian. Kapan itu 750. Tapi itu tadi sudah umur lemu. Jantan, ya nggak mungkin, mesti betina. Apa sah? Sah.
Ada yang terakhir itu 1 juta. 1 juta. Umurnya sudah cukup. Iya, gemuk itu sah. Tapi ya itu tadi, harga segitu jangan ngarani. Sing deduki semene ya, Mas. Ya saya kalau ngarani sing gede regane 1 yuta, kuwi wedhuse mbahmu. Ya, Mbah wedhuse nggih kurban. Ya le tuntunan. Lah pinten? Wis karepmu tinggalno kono. Tinggali 300 wedhuse mbahe dhewe. Tapi kalau bakul ya nggak mungkin. Tapi sekali lagi, ya ini bukan patokan. Jadi sekali lagi kalau usia itu penting. Makanya yang cari sembelihan harus orang yang ahli. Kalau perlu kita misalkan jadi pengurus suruh nyari, coba tanya bakul. Ini pun umur apa dereng? Iya. Lah ciri ini pun umur itu apa? Itu biar mereka terangkan. Kalau enggak, buka aja di internet nanti ciri-ciri sudah cukup umur nanti akan ada. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Jadi enggak ada ketentuan kalau di bawah 25 juta itu belum mencukupi syarat umur, enggak. Iya, wallahu ta'ala. Yang lain? Cukup ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pertemuan kita dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, hari-hari yang penuh dengan keistimewaan, bisa kita makmurkan dengan ketaatan sehingga keutamaan 2 yang berlipat Allah curahkan kepada kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.